George di situ mengaku membun-bun Julie dengan cara mengeratkan tangannya ke leher sang model. Bahkan gak berhenti di situ aja. George juga menghilangkan semua bukti dari apa yang telah ia lakukan. George juga memisahkan bagian tubuh Julie dengan badannya yang lain dan membuang pisahan tubuh itu ke sebuah danau. Coba kalian bayangin, gila banget gak sih? Jujur aku speechless banget lihat ini. Kok bisa sih George segila itu gitu? Kasus kali ini benar-benar bisa mengajarkan kita apa artinya bersyukur dan apa arti kesetiaan yang sebenarnya. Dan dari kasus ini juga kita bisa belajar bahwa cinta yang sementara datang tidak berarti cinta yang baik. Kasus kali ini terjadi pada tahun 1999 bulan Januari. Di sini ada seorang perempuan berasal dari Amerika yang berusaha untuk mencari cinta di negara asing. Nama perempuan tersebut adalah Julie Marie Scully. Ia merupakan seorang ibu muda yang berharap memulai hidup yang baru. Namun, cinta yang ia kejar berubah menjadi tragedi. Dan untuk memahami bagaimana kasus ini bisa terjadi atau bermula, kita akan mengenal lebih dahulu siapa Julie Marie Scully. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Julie Marie Scully, ia lahir pada tanggal 3 Januari 1968 di sebuah kota bernama Philadelphia. Julie dilahirkan oleh seorang ibu yang ternyata seorang pecandu obat-obatan terlarang bernama Julia. Julia, sang ibu bukan tanpa alasan menjadi sang pencandu, melainkan karena sang suami atau sang ayah dari Julie ini adalah seorang laki-laki hidung belang yang sering meniduri wanita lain. Hal itulah yang menjadi atau pemicu utama Julia sang ibu depresi dan akhirnya menjadi pecandu narkoboy. Jika dilihat, hidup Julie memang sangatlah menyedihkan. Ketika baru lahir, bahkan pada saat usianya 5 tahun, ia sering mengalami hal yang tidak mengenakan dari sang ibu, karena sang ibu yang sudah depresi dan tidak bisa mengontrol kecanduannya terhadap narkoboy membuat ia berani melakukan hal tersebut. Semua kengerian yang dialami Julie ini membuat Julie bertumbuh sebagai remaja yang nakal. Bahkan di umur Julie yang baru menginjak belasan tahun, Julie telah dikeluarkan dari sekolahnya karena tingkah laku Julie yang sangat nakal. Di masa itu juga, hidup Julie tanpa arah. Ia adalah seorang anak yang putus sekolah dengan orang tua yang sangat tidak bertanggung jawab atas dirinya. Sang ibu, sang pecandu, dan sang ayah pergi dengan wanita lain. Masuk ke perjalanan hidup. Hari demi hari, tahun demi tahun, Julie pun akhirnya menginjak usia 18 tahun. Pada hari ulang tahunnya, Julie berpikir bahwa ia harus bisa membuat keadaan hidupnya jauh lebih baik. Di tahun itu juga, Julie mendapatkan pekerjaan sebagai agensi asuransi yang membuatnya harus berpindah ke sebuah kota bernama New Jersey. Di pekerjaan tersebut, akhirnya Julie pun memiliki sebuah klien yang bernama Tim. Tim merupakan sosok laki-laki yang tampan dan juga kaya raya. Tim memiliki sebuah perusahaan modeling yang sudah sangat terkenal di kota tersebut. Hubungan Julie dan Tim ini sangat makin akrab, bahkan seperti layaknya teman lama. Julie yang mempunyai paras yang cantik membuat Tim jatuh hati kepadanya. Namun, Tim tidak langsung menyatakan perasaan terhadap Julie. Tim malah justru menawarkan sebuah tawaran kepada Julie untuk bekerja di perusahaannya untuk menjadi salah satu model di sana. Tim juga berkata bahwa dengan paras secantik itu, Julie akan menjadi model terkenal di kemudian harinya. Akhirnya, Julie yang sedari kecil sudah memiliki atau mempunyai cita-cita menjadi model, tidak ragu untuk menerima tawaran dari Tim. Julie akhirnya memutuskan resign dari pekerjaan asuransi dan memulai hari dengan menjadi seorang model di perusahaan Tim. Kerja sama Julie dan Tim ini membuahkan hasil yang sangat baik. Bahkan, Julie menjadi salah satu model paling terkenal di kota tersebut. Akhirnya, setelah beberapa tahun berlalu, Tim memberanikan diri untuk menyatakan cinta kepada Julie. Dan ternyata tanpa Tim sadari, Julie pun memiliki perasaan yang sama.
Dan akhirnya Julie dan Tim memutuskan untuk menikah pada tahun 1990. Dalam pernikahan mereka itu, mereka dikaruniai seorang anak yang sangat cantik bernama Kathy. Tapi lahirnya sang anak membuat Julie sangat depresi, baby blues mungkin ya. Bahkan Julie juga terkena sebuah penyakit mental yang membuat dia menjadi tantrum dan sangat kasar kepada sang anak. Sebenarnya waktu setelah Julie melahirkan, bukan hanya kepada sang anak ia menjadi seperti itu. Efek dari depresi ini membuat hubungannya dengan Tim, sang suami juga menjadi senggang. Bahkan Julie malah justru berubah menjadi istri yang sangat protektif, bahkan sangat pencemburu. Julie bahkan tak segan memarahi Tim jika Tim bertemu dengan wanita lain selain Julie. Bahkan yang lebih gilanya lagi di sini, Julie pernah menampar sekretaris Tim karena rasa cemburu yang sangat berlebihan. Namun, Tim tidak pernah membenci istrinya. Bahkan Tim membuat sebuah rencana untuk memperbaiki hubungannya dengan sang istri dengan mengajak Julie berlibur dengan berjalan ke luar negeri menggunakan kapal pesiar mewah. Ajakan Tim ini pun jelas membuat Julie senang, dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi tanpa membawa sang buah hati. Sang buah hati dititipkan kepada orang tua Tim. Tim hanya ingin berdua saja dengan Julie untuk mengembalikan suasana harmonis antara Tim dan Julie. Di dalam kapal pesiar itu, Julie menjadi sorotan. Parasnya yang sangat memang cantik membuat semua orang dalam kapal pesiar tersebut terpikat olehnya. Bahkan Julie juga beberapa kali sering mengobrol dengan beberapa laki-laki di kapal pesiar tersebut. Tim, sebagai suami yang melihat itu, tidak sama sekali merasakan cemburu. Tim menyadari bahwa Tim dan Julie adalah tipikal orang yang ramah. Maka dari itu, Tim pun membebaskan sang istri untuk berinteraksi dengan siapapun dengan batasan yang masih sangat wajar. Akhirnya, hari demi hari di dalam kapal pesiar itu pun berlalu. Julie di sana ternyata bertemu seorang laki-laki bernama George. George adalah seorang karyawan biasa dari kapal pesiar tersebut. George dan Julie pun hanya bertegur sapa dan memulai sebuah percakapan. Namun George tidak pernah mengakui bahwa ia hanya seorang karyawan. George berbohong kepada Julie bahwa ia mengaku sebagai kapten dari kapal pesiar tersebut. Bukan hanya itu saja, Julie yang pada waktu itu berumur 29 tahun dan George mengaku berumur 28 tahun. Jadi George memiliki dua kebohongan. Kenapa George berbohong? Karena kebohongan yang dilakukan George ini bukan tanpa alasan. George ingin merasa keren dan dipandang luar biasa oleh wanita cantik bernama Julie. Karena tanpa disadari Julie, George lah yang sudah mulai terpikat duluan atau terpesona akan kecantikan Julie. Dengan keadaan Julie dan Tim yang sedang tidak harmonis, semakin membuat Julie mempercayai semua bualan sang anak buah kapal itu. Julie pun tanpa sadar menyimpan perasaan terlarang terhadap George, dan George merespon ini dengan sangat puas. Liburan di kapal pesiar ini pun telah usai, namun perasaan Julie semakin berlabuh kepada George. Bahkan setiap harinya mereka mulai memberikan pesan satu sama lain. Tak jarang juga George menghampiri Julie yang berada di New Jersey. Cinta terlalang ini sangatlah tertutup. Bahkan Tim pun tak pernah sekalipun menaruh rasa curiga terhadap Julie. Namun keadaan di rumah tangga mereka semakin makin tak terkendali. Bahkan Julie yang semakin tergila-gila oleh George justru sempat untuk terbang ke Yunani bertemu dengan keluarga George langsung. Dari sini, hati Julie pun semakin tertutup untuk Tim dan semakin terbuka untuk George. Bahkan, pada tahun 1996, Julie menyatakan ingin berpisah kepada Tim. Julie berkata bahwa hubungannya dengan Tim ini sudah tidak sejalan, dan Julie sangat ingin berpisah. Meski dengan berat hati, Tim harus menyetujui semua kemauan sang istri. Akhirnya, pada tahun itu juga, Tim dan Julie pun memutuskan untuk bercerai. Julie memberikan surat kepada pemerintah setempat untuk melanjutkan berkas penceraian. Selama proses perceraian, Julie dan juga Tim sudah tidak tinggal bersama. Tapi, suatu waktu, Tim terkejut dengan adanya sebuah laporan dari pihak telepon atau internet, bayar internet kayak gitu, bahwa ada tagihan sebesar 7.000 US dollar atau setara 115 juta rupiah. Dan di situ Tim pun jelas terkaget. Tagihan apa ini? Tagihan itu ternyata berasal dari Julie. Karena Julie sering melintas telepon antar negara, yaitu kepada si George. Dan dari situ Tim pun jelas terkejut. Di sana Tim baru mengetahui Julie berselingkuh darinya. Dan dari situ akhirnya Tim menyerahkan semua bukti perselingkuhan Julie
kepada pihak berwajib. Dan dari situ diputuskan bahwa sang anak, Katie, berada hak asuh di tangan ayahnya. Dan Julie yang melihat itu dan mendengar itu semua jelas kecewa karena sang anak tidak jatuh padanya. Julie yang memang sudah kecintaan banget sama si George ini, ia pun memutuskan untuk ikut George pindah ke Yunani dan memulai hidup baru di sana. Dan Julie di sana pun hidup dengan keluarga George juga. Julie merasakan kebahagiaan. Ia bersama orang yang sangat ia cintai dan juga bersama keluarga yang ia inginkan. Akhirnya, setelah Julie dan George tinggal bersama lumayan lama di Yunani, Julie ternyata baru mengetahui semua yang George katakan adalah sebuah kebohongan. Dari mulai umur, dari mulai pekerjaan, bahwa pasalnya George adalah seorang anak buah kapal, tapi bukan seorang kapten. Tapi namanya cinta buta atau udah terobsesi. Julie masa bodoh sama hal itu. Dia ya udah aja gitu, biasa aja, dan dia tetap menjalani hubungannya dengan si George ini. Dan akhirnya tibalah pada tahun 1997, George dan Julie pun memutuskan untuk menikah. Namun inilah awal dari semua petaka itu. Tepat pada minggu pertama pernikahan mereka, George menunjukkan sikap asli dirinya. Pria yang Julie sangka sangatlah baik di awal pertemuan ternyata adalah seorang lelaki yang temperamen dan penuh cemburu hebat. Bahkan George juga tak segan untuk melakukan kekerasan kepada Julie. Hidup Julie pun jelas hancur. Ia menyesal apa yang telah ia pilih. Dan ia langsung flashback ke masa gelap di mana hidup kecilnya merasakan hal seperti itu. Dari situ, setelah Julie merasakan semua kesakitan yang ia rasa berawal. Dan akhirnya, beberapa bulan setelah pernikahannya dengan George, Julie pun semakin tidak sanggup akan kekerasan yang George lakukan. Julie akhirnya mencoba menghubungi sang mantan suami, yaitu Tim, bahwa ia sangatlah menyesal atas apa yang telah ia perbuat. Tim yang mendengar cerita Julie pun atau semua penyesalan Julie pun merasa empati dan akhirnya menerima permohonan maaf tersebut. Julie yang menginginkan kehidupannya lama di Amerika bilang pada Tim dan Tim menyetujui dan mereka akan berniat bertemu di New Jersey. Beberapa hari setelah perbincangan Julie dan Tim, George menelpon Tim. George memberikan informasi atau kabar bahwa Julie sudah hilang selama 2 hari dan tidak memberikan kabar sama sekali. Tim yang mendengar kabar tersebut pun sontak panik dan terkejut. Dan Tim langsung melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib Amerika yang berada di Yunani. Sedangkan George mencoba untuk melaporkan kejadian hilangnya Julie ke pihak berwajib setempat. Akhirnya, semua keterangan dikumpulkan dan pencarian Julie pun dimulai. Pihak berwajib sangatlah kesulitan sebenarnya menemukan Julie. Bahkan, hingga 1 minggu proses pencariannya pun masih belum menemukan titik terang. Tim yang sangat mencintai sang mantan istri itu akhirnya meminta pertolongan kepada FBI untuk menyelidiki hilangnya Julie ini. Menurut Tim, Julie sangatlah penting dan Tim juga akan melakukan segala cara untuk menemukan Julie. FBI pun akhirnya harus turun tangan terhadap kasus ini. Mereka bukan hanya menerima keterangan dari beberapa saksi, namun juga mencoba untuk lebih mengenal lingkungan terakhir yang ditempati oleh Julie. FBI pun kembali meminta keterangan George, orang yang terakhir bertemu dengan Julie sebelum Julie menghilang. George di situ pun memberikan keterangan bahwa ia dan Julie berdebat pada saat terakhir bertemu. Namun George berkata juga setelah perdebatan itu, keduanya saling memisahkan diri untuk menenangkan pikiran sejenak. Bahkan FBI mulai mencari bukti hilangnya Julie dengan memeriksa kendaraannya George. Dan setelah diperiksa, benar saja. Di dalam kendaraan George terdapat sebuah dompet, kalung, dan juga handphone milik Julie sendiri. Bukti ini pun akhirnya semakin menyudutkan George. Dan setelah interogasi berlanjut, akhirnya George di situ mau mengakui perbuatannya kepada sang istri, Julie. George di situ mengaku membun-bun Julie dengan cara mengeratkan tangannya ke leher sang model. Bahkan gak berhenti di situ aja. George juga menghilangkan semua bukti dari apa yang telah ia lakukan. George juga memisahkan bagian tubuh Julie dengan badannya yang lain dan membuang pisahan tubuh itu
ke sebuah danau. Coba kalian bayangin, gila banget gak sih? Jujur aku speechless banget lihat ini. Kok bisa si George segila itu gitu? Ya ampun. Dan gak berhenti di situ juga. Ternyata sebagian dari potongan tubuh Julie ini dimasukkan ke dalam sebuah koper lalu dibuang ke sebuah rawa-rawa. Setelah itu, George juga berkata bahwa apa pemicu George membunuh Julie? Ia melakukan hal itu karena emosi. Ya, karena emosi. George yang pada saat itu berdebat hebat dengan Julie karena Julie ingin meninggalkan George dan George pun tidak terima. Dari situlah kemana Julie pergi akhirnya terbongkar. Masuk ke pengadilan. Jasad sang model cantik bernama Julie ini pun akhirnya ditemukan di rawa-rawa dengan keadaan yang sudah tidak layak untuk dipandang. Tim sang mantan suami yang masih sangat mencintai Julie pun jelas terpukul dan tidak menyangka apa yang dialami oleh sang mantan istri itu. George pun akhirnya ditangkap dan disahkan menjadi tersangka. Sidang itu pun dimulai dengan keadaan yang sunyi namun sangat menyedihkan. Hakim pun di situ memberikan hukuman seumur hidup kepada George tanpa pembebasan bersyarat. Namun George pun jelas meminta banding. George berdalih bahwa ia memiliki penyakit mental yang sangat kronis. Hakim awalnya tidak mempercayai itu. Namun, setelah dilakukan tes medis, ternyata saja benar. George memiliki penyakit pada mentalnya. Akhirnya, George hanya diberikan hukuman yaitu selama 8 tahun penjara. Sebenarnya nggak adil ya. Maksudnya, karena sakit mental, terus si George yang harusnya dihukum seumur hidup, dipangkas jadi 8 tahun gitu. Benar-benar gak adil sih kalau menurut aku gitu ya. Karena di sini bukan hanya kehilangan sebuah nyawa, tapi ada juga sang anak yang harus kehilangan sang ibu. Yang di situ jelas lebih berarti. Dan ya, hukum ini pun jelas menuai protes karena ketidakadilan. Tapi dari kasus atau kisah Julie ini sangat banyak hal yang bisa kita pelajari atau juga dijadikan acuan dalam hidup kita ke depan. Karena pasalnya setelah George sudah membunuh Julie dan bahkan saat cerita ini dibuat pun George ternyata sudah bebas dan juga sudah menikah lagi dengan wanita yang berasal dari Yunani. Julie Mary Scully adalah seorang ibu muda yang mencari harapan baru. Namun keputusannya meninggalkan rumah demi cinta membawa pada akhir yang tragis. Dari kisah ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa di balik wajah cinta atau indahnya cinta, kekerasan bisa tersembunyi. Keadilan akhirnya pun ditegakkan di pengadilan, meski keadilan tersebut membawa luka pada sebagian orang. Tetapi luka yang ditinggalkan itu pun tidak akan pernah hilang. Jadi buat kalian semua di luar sana harus berhati-hati. Karena kalau dipikir-pikir, hidup Julie memang sebenarnya udah enak gitu. Dapat cinta sejati yang benar-benar tulus, terus juga kaya raya. Sebenarnya kan pasti kalian mikir dong, apalagi sih yang dicari si Julie ini? Kan Tim tuh udah kaya, ganteng gitu kan. Kok bisa dia kepincut sama berondong yang jelas-jelas banyak nipu dan juga yang membuat akhirnya Julie kehilangan nyawanya. Tapi ya inilah hidup gitu. Jadi buat kalian di luar sana tetap bersyukur atas apa yang kalian miliki sampai saat ini. Dan juga jangan terpikat oleh hal-hal yang sebenarnya memang mungkin sangatlah menggoda gitu atau membuat kita tertarik. Tapi kalian harus ingat, apa yang membuat kalian tertarik dengan cepat akan hilang juga dengan cepat. Jadi bagaimana menurut kalian kasus ini? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka, jangan lupa untuk dibantu diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus menggemparkan dan membuat bulu kuduk kalian merinding hanya di Kisah Kriminal Nyata. Terima kasih.